bahwa ingin untuk mengambil hadiahnya. Itu berita palsu, nah, karena tidak mencantumkan sumber yang jelas. Dari mana asalnya? Apa benar presiden beneran tuh memasukkan uang ke dalam kartu BPJS? Tidak ada tanggal, tempat atau data yang lengkap. Karena berita yang benar-benar itu harus faktual dan aktual. Benar sekali, seperti yang sudah kita pelajari. Gambar atau foto terlihat editan kurang atau tidak sesuai isi berita. Benar sekali. Menyuruh pembaca segera share ke keluarga, nanti keluarga klik hilang uangnya, seperti itu. Nah, sering terjadi ya, nah. Kebanyakan orang tua tidak memahami ya, karena di era teknologi yang semakin canggih, orang menipu itu dengan segala cara. Bahkan lebih pintar penipunya ya daripada yang ditipu. Cara menelisik berita palsu, yang pertama itu periksa sumber, berasal dari mana, media mana, apakah penulisnya jelas. Kalau berita, benar-benar berita itu harus sesuai faktual dan aktual. Cek fakta, gunakan situs pengecek fakta seperti kominfo.co.id, turbakhoax.id. Jadi sebelum mengatakan berita ini benar atau salah, kita cek dulu melalui web, yaitu kominfo.co.id atau turbakhoax.co.id. Terus telusuri foto, gunakan Google Images, Google Gambar untuk melihat apakah foto pernah muncul di berita lain. Karena sekarang sudah semakin canggih, maka cara mengecek berita palsu atau tidaknya itu bisa menggunakan banyak cara. Nah, baca sampai selesai, jangan baca judul aja. Nah, ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang sudah tua ini biasanya baca judulnya aja. Kalau judulnya menarik, itu langsung dicek. Terus bandingkan dengan berita lain, apakah media lain juga memberitakan hal yang sama atau tidak. Ini pentingnya, nah. Lalu contoh kasus sederhana nih, minum es batu bisa membuat paru-paru membeku. Kan ini tidak ada sumber ilmiahnya ya, tidak ada dokter yang mengatakan bahwa minum es batu itu, makan es batu bisa membuat paru-paru beku. Terus judulnya heboh. Nah, betul sekali, minum es batu bisa membuat paru-paru membeku. Gak mungkin karena heboh sekali. Lalu tidak diterbitkan media lain, termasuk palsu, karena tidak ada yang menerbitkan seperti itu. Tidak ada dokter juga yang mengatakan bahwa makan ini harus makan es batu itu bisa membuat paru-paru beku. Jadi ini bisa dikatakan dengan berita palsu atau hoax. Dampak negatif penyebaran hoax yang pertama itu menimbulkan kepanikan, merusak nama baik orang lain, memecah kerukunan, bisa membuat orang melakukan tindakan berbahaya, serta ada hukuman bagi penyebar hoax. Hati-hati ya, nak, jangan sampai kita membaca berita hoax saja sudah tidak boleh, apalagi kita penyebar berita hoax. Jadi jangan mudah percaya dengan berita-berita yang judulnya heboh tentang apapun itu. Kita harus mengetahui dulu kebenarannya, fakta atau aktualnya, baru kita bisa menyebarkan berita tersebut. Lalu sikap bijak dalam menghadapi informasi. Nah, sering sharing sebelum sharing. Jadi sebelum kita share, kita saling dulu apakah isinya benar atau sudah sesuai. Lalu bersikap kritis, bukan mudah percaya. Diskusikan dengan guru atau orang tua jika mampu. Gunakan internet dengan bijak dan bertanggung jawab ya. Gunakan internet dengan bijak dan bertanggung jawab. Manfaatkan internet atau teknologi untuk hal-hal yang baik. Selanjutnya, sebelum kesimpulan, ibu ada tugas. Sekarang anak-anak silakan cari berita di sosial media, bisa di YouTube, bisa mana saja. Satu berita hoax atau berita palsu, dan satu berita benar dan fakta. Ada apa Isti? Ada yang seru? Tidak. Oke, dengarkan dulu ya penjelasannya. Pertama cari berita hoax, berita palsu. Lalu kedua berita fakta. Diskusikan seperti bentuk kelompok. Diskusikan. Kalau berita fakta kan mengandung 5W plus 1H. Jadi kalau berita faktanya kalian cari 5W plus 1H-nya ada di mana. Dibuat tabel satu, misal berita hoax, terus penjelasannya ini karena mengandung unsur 5W plus 1H apa, jelaskan apanya di bagian apa. Terus kalau berita hoax, pastikan beritanya palsu, tidak ada 5W
berita palsu. Baik, rubrik penilaian keterampilan mengelola kelas. Jadi yang pertama itu terdapat prinsip pengelolaan kelas, yaitu hangat dan antusias. Ibu Solehati sudah menunjukkan keramahan, kotak mata, ekspresi positif, dan semangat saat mengajar. Kemudian tantangannya, Ibu Solehati sudah menggunakan stimulus yang memicu rasa ingin tahu siswa, yaitu pertanyaan, benda dan visual yang menarik. Kemudian bervariasi, Ibu Solehati sudah memvariasi metode, media, suara, gerak agar tidak monoton. Kemudian ada keluasan. Ibu Solehati sudah sangat cepat menyesuaikan strategi ketika ada gangguan atau perubahan situasi kelas. Yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Ibu Solehati sudah membimbing siswa agar bertanggung jawab terhadap perilaku dan tugasnya. Kemudian yang kedua ada pengelolaan penataan ruang kelas, pengelolaan meja dan kursi. Penataan mendukung interaksi, gerak, guru, dan kenyamanan belajar. Kemudian ada pengelolaan alat pembelajaran. Ibu Solehati sudah menyiapkan media yang siap digunakan, fungsional dan relevan. Kemudian ada keindahan dan kebersihan kelas, lingkungan rapi, bersih, dan tidak mengganggu konsentrasi. Kemudian yang terakhir, ventilasi dan tata cahaya. Ruangan yang digunakan juga sudah cukup cahaya dan sirkulasi udara sangat baik. Kemudian yang ketiga ada tindakan pengelolaan kelas. Yang pertama ada sikap tanggap dan perhatian. Ibu Solehati sudah peka terhadap perilaku siswa dan kondisi kelas. Yang kemudian ada perhatian bersamaan. Ibu Solehati sudah mampu mengawasi beberapa siswa atau kelompok sekaligus. Yang ketiga ada memfokuskan perhatian kelompok. Ibu Solehati sudah memberi arahan jelas agar seluruh siswa fokus pada tugas. Kemudian ada memberi petunjuk jelas. Ibu Solehati sudah menginstruksi, disampaikan dengan utuh, ringkas, dan dipahami oleh siswa. Kemudian ada penegur perilaku mengganggu. Ibu Solehati sudah memberi teguran halus, tepat sasaran, dan tidak melakukan siswa. Kemudian ada tindakan represif, yaitu perubahan perilaku. Ibu Solehati sudah membantu siswa memperbaiki perilaku negatif. Kemudian ada memecahkan masalah tingkah laku. Ibu Solehati sudah menggunakan strategi tepat, diskusi, pendekatan personal, dan konsekuensi logis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.